Halo semuanya, selamat datang di video acara 4 yaitu pengenalan pupuk, transportasi air pada tumbuhan, dan hidroponik sederhana. Perkenalkan, nama saya Lucio Dilia Berienduli, NPM 190802086. Tujuan praktikum acara ini yaitu yang pertama, untuk mengamati aneka jenis pupuk, yang kedua untuk mengetahui prinsip hidroponik sederhana, dan yang ketiga membuktikan adanya transportasi pada tumbuhan. Cara kerjanya, botol digunting seperti ini, lalu bawang dipotong pada ujung dan pangkalnya seperti ini. Selanjutnya air beras dituangkan pada wadah, kemudian air sumur, lalu air beras. Menurut Masuk TKK 2013, pupuk merupakan bahan yang memiliki satu atau lebih kandungan unsur hara yang diberikan pada tanaman atau media tanam untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu tanah. Menurut Hatati TKK 2015, berdasarkan bahannya, pupuk dibedakan menjadi pupuk organik, pupuk anorganik, dan pupuk hayati. Pupuk organik yaitu pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan, bagian hewan, limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa berbentuk padat atau cair, serta dapat diperkaya dengan bahan mineral dan mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Pupuk anorganik menurut Lingga dan Marsono 2011 merupakan pupuk yang dibuat oleh pabrik dengan meramu bahan-bahan kimia atau anorganik dengan kadar hara yang tinggi. Sedangkan pupuk hayati menurut Erlambang DKK 2018 yaitu mikroorganisme yang diberikan ke dalam tanah untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari tanah maupun dari udara. Mikroorganisme yang terkandung di dalam tanah yaitu seperti bakteri, jamur, dan ganggang yang mampu meningkatkan nitrogen di atmosfer atau mengkonversi fosfat terlarut dan kalium di dalam tanah menjadi bentuk yang tersedia untuk tanaman. Berdasarkan hasil yang diperoleh sesuai dengan teori studi DKK 2017 yang menyatakan bahwa pupuk TSP merupakan jenis pupuk anorganik yang mengandung unsur nitrogen dengan ciri berwarna abu-abu, berbentuk butiran, higroskopis, dan larut dalam air. Sedangkan pupuk Korea merupakan jenis pupuk anorganik yang mengandung unsur fosfat dengan ciri berwarna putih, berbentuk butiran kristal kasar, dan larut dalam air. Hasil pada pupuk KCl yang diperoleh sesuai dengan teori Rahardi DKK 1998 yang menyatakan bahwa pupuk KCl merupakan pupuk anorganik yang berbentuk butiran berwarna merah muda. Hasil pada pupuk gandasil D dan gandasil B sesuai dengan teori Amin 2014 yang menyatakan bahwa pupuk gandasil D merupakan pupuk anorganik makro dan mikro yang berbentuk kristal dan disebut juga dengan gandasil daun karena berwarna hijau. Sedangkan pupuk gandasil B merupakan pupuk anorganik yang disebut dengan pupuk gandasil gua yang tergolong dalam pupuk NPK majemuk yang berwarna merah muda. Pupuk kompos sesuai dengan teori Rivana dan Pradana 2017 yang menyatakan bahwa pupuk kompos merupakan salah satu pupuk organik dengan ciri berwarna coklat tua hingga hitam, remah dan tidak berbau, dan memiliki suhu ruang. Pada pupuk E4, hasil yang diperoleh sesuai dengan teori Nur DKK 2016 yang menyatakan bahwa E4 atau efektif mikroorganisme 4 tidak tergolong dalam pupuk tetapi meningkatkan kualitas sehingga berfungsi untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah, menyuplai unsur hara hingga tanaman menjadi subur, sehat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit dengan ciri-cirinya yaitu berbentuk cairan berwarna kecoklatan. Menurut Toto dan Yulisma 2017, transportasi air pada tumbuhan merupakan suatu proses translokasi kerja berdasarkan sistem kapilaritas dalam sistem pembuluh pengangkut. Xilem dan phloem dalam berkas vaskuler merupakan jaringan yang berperan dalam sistem pengangkutan air dari dalam tanah dan yang diserap oleh akar. Xilem mengangkut air dan mineral ke bagian batang dan daun tumbuhan, sedangkan phloem mengangkut zat makanan yang telah dibuat oleh daun ke bagian tubuh tumbuhan yang memerlukan zat makanan. Berdasarkan hasil pada tabel, dapat dilihat bahwa terjadi transportasi air dari bagian bawah tubuh tumbuhan yang lain ke tubuh tumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini
Hal ini dikarenakan adanya kapilaritas serta dipengaruhi oleh gaya adhesi dan kohesi. Hal tersebut sesuai dengan teori Toto dan Yoisma 2017 yang menyatakan bahwa air dapat diangkut dari akar ke bagian tubuh tumbuhan lainnya yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya kapilaritas batang yang dipengaruhi oleh adanya gaya adhesi dan kohesi. Menurut Istiqomah 2007, hidroponik merupakan aktivitas pertanian yang dijalankan dengan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah atau pengelolaan air sebagai media tumbuh tanaman tanpa menggunakan media tanah sebagai media tanam dan mengambil unsur hara mineral yang dibutuhkan dari larutan nutrisi yang dilarutkan dalam air. Menurut Link 2016, prinsip teknik hidroponik yaitu dengan cara pemberian nutrisi pada akar tanaman dilakukan dengan cara mengenangkan sehingga tanaman mudah untuk mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi. Menurut Rajiman 2020 yaitu unsur kimia tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mencapai pertumbuhan tanaman yang optimal dengan faktor lain dalam keadaan normal. Menurut Daryono dan Marianto 2018, unsur dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Unsur hara esensial merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman dan tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya, serta unsur yang harus ada pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sedangkan unsur non-esensial merupakan unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi apabila unsur tersebut tidak tersedia, maka tidak dapat menyebabkan terganggunya proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Menurut Marzuki 2017, kelebihan dari hidroponik yaitu mudah untuk diperbarui tanpa tergantung dari kondisi lahan dan musim, pertumbuhan dan kualitas panen dapat diatur, hemat tenaga kerja, dan produk bersih dan higienis, masa tanam lebih singkat, aman untuk kelestarian lingkungan, serta biaya operasional yang murah. Sedangkan kekurangan dari hidroponik sendiri yaitu biaya investasi awal yang mahal, serta dipengaruhi oleh konsentrasi dan komposisi pupuk, pH, dan suhu. Berdasarkan hasil pada tabel, diketahui bahwa pada bawang, tunas muncul lebih cepat dan akar muncul lebih cepat itu terjadi pada perlakuan dengan air sumur. Hal ini dikarenakan air sumur merupakan air yang sangat baik digunakan untuk instalasi hidroponik karena lebih steril dan memiliki ppm yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan teori Rahmat 2015 yang menyatakan bahwa sumber air yang digunakan untuk instalasi hidroponik sebaiknya menggunakan air tanah seperti air sumur, di mana air ini dinilai lebih baik karena cenderung steril dan tidak mengandung bakteri, hama, guma, dan cendawan ataupun dapat menggunakan air hujan karena memiliki electroconductivity atau EC atau ppm yang rendah. Air mineral kurang tepat digunakan sebagai pengairan hidroponik. Hal ini dikarenakan air mineral mengandung mineral yang dapat berlebihan bagi tanaman sehingga larutan nutrisi yang tidak seimbang dapat meracuni tanaman. Teori tersebut juga didukung oleh teori Nurifa dan Fajavika 2020 yang menyatakan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman hidroponik yaitu suhu, kelembapan udara, di mana jika kelembapan udara rendah dan evapotranspirasi akan berlangsung terus-menerus sehingga tanaman akan kehilangan air dalam jumlah yang banyak, serta tekanan sel akan mengendur dan tanaman akan mulai layu, tidak dapat menyerap air dan unsur hara secara optimal.